Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hadi Surya Putra dari kelas 11 MIPA 5 SMAN Negeri 1 Sindang, Indramayu. Kali ini saya akan meresensi novel yang berjudul R, Raja, Ratu, dan Rahasia. Buku ini berjudul R, Raja, Ratu, dan Rahasia yang ditulis oleh Wulan Fadi. Penerbit dari buku ini adalah Base Media, PT Melvana Media Indonesia. Cetakan pertama buku ini dicetak pada bulan April tahun 2016. Buku ini memiliki 388 halaman, memiliki ukuran kurang lebih 20,5 cm x 14 cm dan dengan berat 300 gram. Buku ini memiliki ISBN 978 602 694 0261. Wulan Fadila Fatia adalah perempuan kelahiran tahun 1999. Dia bersekolah di SMPN Negeri 68 Jakarta Selatan dan melanjutkan sekolahnya di SMAN 3 Bogor. Wulan Fadi ini memiliki kegemaran dalam menulis dan fotografi loh. Dalam menyalurkan hobi menulisnya, Wulan menuangkan inspirasi-inspirasinya melalui situs yang bernama Wattpad. Novel ini merupakan karya Wulan yang kedua, yang sebelumnya dia sudah menulis buku yang berjudul A, Aku, Benci, dan Cinta pada tahun 2016. Oh iya, pengikutnya di Wattpad kini sudah mencapai 74,9 ribu loh. Novel ini bercerita tentang keluarga, sahabat, dan hubungan percintaan pada masa SMA yang mengajarkan bagaimana cara kita untuk memperjuangkan suatu hubungan. Kesabaran, rasa amarah, gengsi yang tinggi, kecemburuan, kesalahpahaman, semuanya dibahas dalam novel ini. Kehidupan tokoh Ratu yang baru saja mendapatkan musibah dengan kematian kedua orang tuanya meninggalkan Ratu yang sekarang bersama dengan seorang kakak kandungnya yang bernama Reon. Tetapi karena kedua orang tuanya tersebut meninggal, Reon memiliki tanggung jawab yang besar terhadap keluarganya sehingga Reon pun tidak sanggup menjaga Ratu selama seharian. Karena hal tersebut, Reon akhirnya menitipkan Ratu kepada sahabat dari kedua orang tuanya semasa dia sebelum meninggal yang bernama Tante Mita. Dan yang lain tidak bukan, Tante Mita adalah orang tua dari Raja, salah satu tokoh di novel ini. Oh iya, Tante Mita juga adalah ketua yayasan dari SMA Adiwijaya ini loh. Ngomong-ngomong soal Raja, Raja itu memiliki sifat humoris, tegas, bergengsi tinggi. Tetapi Raja juga pada dasarnya sama seperti remaja-remaja lelaki biasa, penyuka film horor, suka main basket. Namun di balik sifat humorisnya, Raja memiliki trauma terhadap masa lalunya yang akhirnya membuat Raja kesusahan dalam mendekati Ratu. Selama berada di rumah Tante Mita, Rajalah yang bertanggung jawab untuk menjaga Ratu. Hingga tanpa sadar, rasa tanggung jawab itu perlahan-lahan karena seiringnya waktu berubah menjadi rasa cinta. Tetapi ada beberapa kendala tentang permasalahan cinta tersebut. Salah satunya adalah kendala Raja yang tidak suka dengan salah satu perkumpulan yang berada di SMA di Wijaya yang bernama Komplotan Rahasia. Awalnya hubungan mereka baik-baik saja. Mereka memulai untuk saling mengenal satu sama lain lebih jauh lagi. Hubungan mereka seolah-olah berjalan dengan mulus. Sehingga pada suatu saat Raja yang sangat tidak menyukai komplotan rahasia itu menolak dengan tegas atas keadaan komplotan rahasia karena atas trauma yang dia terima pada masa lalu, yaitu di mana salah satu sepupunya adalah anggota komplotan rahasia, menjadikan komplotan rahasia ini sebagai perantara untuk pengedaran narkoba, sehingga SMA Adiwijaya tercoreng namanya dan merusak nama dari kakeknya, pendiri SMA Adiwijaya. Tetapi berkebalikan dengan Ratu. Ratu sangat menyukai sekali adanya komplotan rahasia. Konfliknya pun dimulai. Akhirnya Ratu diterima oleh komplotan rahasia bersama dengan 3 sahabatnya. Akan tetapi satu hal yang selalu Raja inginkan. Hal tersebut adalah semoga Ratu bukan bagian dari komplotan rahasia tersebut. Dan yang ditakutkan oleh Ratu
Dia takut raja mengetahui identitasnya sebagai anggota dari komplotan rahasia. Ngomong-ngomong dari resensi buku ini, pasti ada kelebihan dan kekurangannya. Di dalam novel ini terdapat kata-kata yang menghibur, yang mudah dicerna, dan tidak membuat para pembaca seperti saya itu bosan. Cerita novelnya juga bagus. Tidak menyangka seorang anak SMA bisa menulis cerita sebagus ini. Oh iya, dan juga kelebihannya adalah konsistensi dari penulis. Setelah sebelumnya penulis menulis novel yang berjudul A dengan cover huruf A saja, begitupun juga dengan novel R ini. Dia hanya membuat cover dengan huruf R saja. Tetapi itulah yang menjadi keunikan dari buku ini. Ngomong-ngomong soal kelebihan, pasti juga ada kekurangannya dong. Mari kita ulas kekurangan-kekurangannya. Jika para pembaca tidak mengikuti ceritanya dari awal, kemungkinan pembaca pasti akan bingung dalam alur ceritanya. Karena menurut saya alur ceritanya juga agak sedikit rumit. Dan juga di dalam buku ini ada sedikit kesalahan dalam penulisan ejaannya. Dalam beberapa bab awal, alurnya sangat bagus, sangat tersusun rapi. Tetapi semakin menuju akhir, alurnya terlalu tergesa-gesa dan akhirnya pesan-pesan yang ada pada bab tersebut tidak tersampaikan dengan baik kepada para pembaca. Jadi kesimpulannya, secara keseluruhan buku ini bagus, sangat direkomendasikan untuk para remaja yang suka dengan cerita-cerita cinta. Walaupun akhirnya memang kurang memuaskan, novel ini mengajarkan kita untuk selalu jujur kepada teman, kepada orang tua, kepada pasangan kita. Novel ini juga mengajarkan kita untuk membuat keputusan secara matang sehingga jalan yang kita ambil itu tidak salah dan tidak menyesal pada akhirnya. Oh iya, buku ini juga sudah diangkat loh menjadi film yang berjudul sesuai dengan novelnya, R, Raja, Ratu, dan Rahasia. Film tersebut sudah dirilis pada tanggal 12 Juli tahun 2018 yang disutradarai oleh Vindo Purnowo SW dan diperani oleh Brandon Salim sebagai raja dan Aurora Ribeiro sebagai ratu. Ayo, kalian udah pada nonton belum? Sekian resensi buku dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.